Nah, cinta tidak bisa memilih. Ketika kita suka dengan orang, apakah kita berdosa? Tidak. Karena rasa itu ada tumbuh di dalam. Suka tidak berdosa. Ketika dia berubah menjadi action, baru berdosa. Saya mau tanya tentang ruqyah. Saya sudah ngikuti ruqyah 4 kali, tapi sampai sekarang belum bisa keluar juga jinnya. Nanti pergi ke Pekanbaru, mana tahu hari libur, di belakang Hotel Premier ada Masjid Al-Falah. Ini nomornya, catat. Mana tahu ke Pekanbaru. Mungkin sama Ustadz ini jin itu tak takut, yang ini dia takut. Catat nomornya. Ketua Asosiasi Ruqyah Indonesia Provinsi Riau Daratan. Namanya Ustadz Saifullah. 0812 768 9119. 0812 768 9119. Kalau emergensi 911. Kalau diganggu hantu 119. Datang ke sana. Jadi tak salah kita coba. Kalau siang namanya Ustadz Saifullah, kalau malam namanya Ustadz Zafrullah, di masjid yang sama. Mana tahu kebetulan ke Pekanbaru malam, datang ke masjid yang sama, namanya Ustadz Zafrullah. Ada orang 7 tahun nikah tak punya anak, diruqyah sama Ustadz Zafrullah, punya anak. Pas ditanya kenapa, rupanya ada jin yang menghalangi pertemuan antara sperma dengan sel telur, dihalanginya sehingga tak jumpa. Jangan. Dibacakan usir. Kata Ustadz Saifullah, ada pula bencong LGBT di ruqyah sehat, ternyata yang masuk tuh jin bencong. Jadi saya tanya, Ustadz, jadi ada jin tuh bencong? Ada, kata dia. Itulah yang dimasuk ke dalam. Nah, itu. Ustadz, udah diruqyah 2-3 kali tetap juga sakit. Berarti tidak. Pemarah. Laki saya ini pemarah, Ustadz. Sudah diruqyah 5 kali tak juga hilang marahnya. Berarti tak salah jin. Memang dia pengamuk. Makanya kadang kita kasihan juga sama jin nih. Sikit-sikit salah dia. Sikit-sikit salah dia. Aku tak selamanya salah, kata jin. Ustadz, ayat yang dibacanya kan ayat kursi. Coba saya dengar yang dibacanya itu ayat kursi. Kenapa kita yang baca, kenapa jin itu tak keluar? Ini bukan masalah pistolnya, tapi man behind the gun. Orang yang punya pistol. Kita bacakan Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma, tak mau dia keluar, malah ketawa jin. Ditanya, jin, kenapa kau tak mau keluar? Sesama hantu di dalam saling mengusir. Hantu ngusir hantu, mana mau? Yang membaca itu ulahnya 11-12 macam hantu. Saya ingin bertanya, Ustadz, bagaimana Islam memandang seorang yang mengagumi, mencintai pasangan orang lain? Bagaimana pula jika orang itu memiliki perasaan yang sama dengan kita? Hidup ini ada pilihan, ada keterpaksaan. Hidup ini ada pilihan, ada keterpaksaan. Saya mau ceramah antara duduk dan berdiri. Pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Ustadz mau duduk atau berdiri? Saya pilih berdiri. Kenapa Ustadz pilih berdiri? Menunjukkan bahwa saya masih muda, masih sehat. Antara minum atau tidak minum. Pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Minum atau tidak, terserah saya. Mau saya minum, mau tidak. Itu pilihan saya. Nah, masalah cinta. Cinta itu pilihan atau keterpaksaan? Cinta tidak pilihan. Cinta adalah keterpaksaan. Oleh sebab itu maka kadang kita tengok orang ganteng bininya buruk. Kenapa? Terpaksa. Cinta tak bisa memilih. Ketika dia rasional, dia tidak cinta. Maka ketika kita senang dengan orang, kadang kita pun tak tahu alasannya. Kenapa kita tiba-tiba senang dengan orang? Nah, cinta tidak bisa memilih. Ketika kita suka dengan orang, apakah kita berdosa? Tidak.
Karena rasa itu ada tumbuh di dalam. Suka tidak berdosa. Ketika dia berubah menjadi action, baru berdosa. Suka kita dengan orang, tak dosa. Tapi ketika kita dekati, minta nomor HP-nya, baru dosa. Lalu cinta itu apa? Cinta kepada anak gadis orang belum menikah, kita bisa nikahi dia. Yang jadi masalah bagaimana kalau cinta sama bini orang? Oleh sebab itu maka rasa itu mesti dibuang. Karena dia adalah bagian dari ujian. Ujian, jangan dipeturutkan. Dipeturutkan, didekati, apalagi sekantor. Witing trisno jalaran suko kulino. Kita tumbuh hanya sering kena. Berawal dari 6. Pertama, nazratun, pandangan. Setelah lama memandang, fabtisamun, senyum. Setelah senyum, fasalamun, selamat pagi, good morning. Setelah salam, fakalamun, kerja di mana? Di BP, sekantor ya. Setelah fakalamun, famau'idun, janjian. Bisa ketemu kita nanti siang? Oke. Sukanya makan apa? Ayam panggang. Sana kalau gitu, iya. Faliqaun, pertemuan. Setelah pertemuan, bekerjalah setan, lalu kemudian makan bersama, makan siang. Apa kata orang Inggris? No free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Maka kalau ada bibit-bibit itu terasa di dalam, tekanlah dia, jangan lagi pandang, jangan diperturutkan. Itulah nilai jihad. Bukan jihad berdarah-darah melawan Belanda, tapi jihad hawa nafsu yang justru jauh lebih besar. Melawan meriam Belanda banyak orang tahan, meriam Belina payah. Bagaimana hukum suntik rubella yang belum sertifikasi halal MUI? Sampai sekarang Majelis Ulama Indonesia tidak mengeluarkan sertifikat halal sampai hari ini. Itu yang disampaikan oleh Sekjen MUI, Wakasekjen MUI, Kiai Haji Dr. Kiai Tengku Zulkarnain. Oleh sebab itu kalau ada yang memakai itu alasannya karena darurat. Karena kata dia kalau tidak disuntikkan ini anaknya sakit, cacat, mati. Kita kalau dipilih antara dua, mati atau makan babi, pilih mana? Makan babi. Tak boleh pilih mati. Masuk ke dalam hutan, pilihan cuma dua, mati sama makan babi. Kau pilih mati atau makan babi? Aku mati aja lah, tak boleh. Mesti makan babi. Ambil kecap, colek-colek babi itu. Nah, jadi kalau bapak ibu takut anak itu cacat, sakit, dipakainya hukum darurat itu. Ustadz Somad, saya tanya emak saya ini orang kampung. Mak, aku dulu waktu kecil ada disuntik cacar, suntik ini enggak. Kau dari kecil tak pernah disuntik. Asal datang dokter puskesmas, kularikan kau ke hutan. Sampai sekarang saya hidup, tak ada sakit. Pernah ada trapel ngajak saya umroh. Ustadz, kapan Ustadz ada kosong mau suntik? Kalau kalian mau berangkat, berangkat. Tapi aku terus terang tak bisa suntik. Kalau tak dapat visa Pak Ustadz, saya tak berangkat. Sampai hari H saya tak suntik. Tak bagaimana ceritanya mereka dapat visa, berangkat. Katanya kalau tak suntik sakit mati. Tak mati. Tapi ini tak bisa jadi hukum. Saya tak mati, yang mendoakan saya banyak.